Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi mengenai Khawarij. Oh ya, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Nuraini dengan NIM 2141102021008. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Rahayu dengan NIM 214110202255. Oke, kita sharing-sharing santai aja ya, Din ya. Masuk materi pertama, yaitu pengertian Khawarij. Secara istilah, Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu haraja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim. Dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Buhat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Oke, yang kedua itu adalah latar belakang kemunculan Khawarij. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang pada awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim. Dalam perang Siffin 37 Hijriah atau 657 Masehi pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukan berdasarkan pada pihak yang benar, karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibait mayoritas Islam. Sementara Muawiyah berdasarkan pada pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Berdasarkan estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu. Tetapi karena Ali telah tertipu dan liciknya ajakan damai Muawiyah, kemenangan yang hampir diraih itu menjadi roib. Doktrin-doktrin pada aliran Khawarij. Gagasan pokok dalam doktrin aliran Khawarij. Terdapat sejumlah gagasan pokok dalam doktrin golongan Khawarij yang berkaitan dengan urusan politik hingga akidah. Setidaknya ada 3 golongan utama yang diyakini oleh kaum Khawarij. Pertama, gagasan politik Khawarij adalah fanatisme keagamaan. Bagi mereka, hukum Allah harus ditegakkan. Khawarij menganggap semua orang yang mereka nilai telah melanggar hukum Allah berarti sudah murtad, kafir, bahkan darahnya halal ditumpahkan. Kedua, golongan Khawarij meyakini pemerintahan yang sah adalah sistem khilafah dengan kepala negara pimpinan oleh seorang imam atau khalifah yang dapat dipilih secara bebas oleh umat Islam. Ketika menjabat menjadi khalifah, masa penjabatannya adalah permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. Namun, apabila sudah melanggar hukum, menurut kaum Khawarij, khalifah itu harus dihukum, bahkan dibunuh karena dianggap sudah murtad atau kafir. Bagi kaum Khawarij, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang sah. Penerus 2 khalifah itu yakni Utsman bin Affan, mereka anggap hanya sah menjadi khalifah sampai tahun ke-7. Selepas itu, Utsman dianggap oleh kaum Khawarij telah menyeleweng dan pantas dibunuh. Demikian juga pemerintahan Ali dianggap sah sampai ia menyetujui arbitrase dengan Muawiyah. Selepas itu, menurut paham kaum Khawarij, Ali pun pantas dibunuh. Pada akhirnya, Khalifah Ali kemudian meninggal pada tahun 661 Masehi setelah diserang oleh salah satu pengikut Khawarij yang bernama Abu Rahman bin Muljam. Ketiga, pemikiran golongan Khawarij mengenai akidah
memuat doktrin yang sangat radikal. Bagi Khawarij, orang yang berbuat dosa besar layak dianggap kafir, sudah murtad, serta hubungannya dengan Allah terputus. Oleh karena itu, mereka meyakini orang-orang seperti itu layak dihabisi. Setelah peristiwa tahkim, orang-orang Khawarij menyampaikan protes kepada Ali dengan bilang, "Mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukum yang ada pada sisi Allah." Merespon pertanyaan itu, Ali bin Abi Thalib bilang, "Itu pertanyaan Khawarij adalah ungkapan yang besar, tapi mereka artikan dengan keliru." Ya, yang terakhir itu ada tokoh-tokoh aliran Khawarij. Kalian tahu gak sih tokoh aliran Khawarij itu? Yang pertama ada Abdul Al-Karim bin Ajrad. Lahir di Ajrad, Maroko 1883. Aliran ini berasal dari para pengikut Atiyah bin Aswad. Abdul Karim semula merupakan anggota dari kelompok Atiyah. Atiyah adalah pengikut Al-Najadat karena memang Al-Najadat induknya wafat 6 Februari 1963 di Kairo dalam usia 80 tahun. Yang kedua ada Nafi bin Al-Asraq bin Qais Al-Hanafi dengan nama panggilan Abu Rashid yang berasal dari Bani Hanifah. Ia seorang pemimpin yang sangat berani. Kelompok ini mengafirkan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang tidak mau berperang bersama mereka. Wilayah kekuasaan Azarikoh di antara perbatasan Irak dan Iran. Pada akhirnya, Nafi meninggalkan dunia pada tahun 686 Masehi dalam pertempuran di Irak. Yang ketiga ada Ziyad ibnu Al-Asaf, lahir pada tanggal 30 Agustus 1964. Disebut-sebut bahwa Al-Safariyah bermisabah kepada orang laki-laki yang bernama Ubaidah. Orang yang berselisih dengan Najah pergi dan dari Yamamah, ia meninggal pada tahun 279 Hijriah atau 89 Masehi. Najah bin Amir Al-Hanafi, berlatar belakang pengangkatnya adalah ketika Nafi bin Al-Asraq mengeluarkan pendapatnya tentang keterlepasannya dirinya dari paham Al-Zariko. Ia terbunuh tahun 692 Hijriah. Yang kelima ada Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad hidup pada penggal kedua abad pertama Hijriah. Aliran ini paling dekat dengan aliran Sunni dan berpandangan jauh lebih dari toleran dengan aliran-aliran Khawarij lainnya. Beliau meninggal pada tahun 708 Masehi. Gimana nih setelah belajar tentang sharing-sharing ini di materi Khawarij? Ya, dari materi Khawarij ini kita jadi tahu kalau pengertian Khawarij itu adalah suatu muslim, seorang muslim yang ingin keluar dari umat Islam. Dan kita juga tahu doktrin-doktrin dari aliran Khawarij, terus tokoh-tokoh aliran Khawarij. Oke guys, sekian podcast hari ini. Kalau misalkan ada kesempatan lain, nanti kita sharing-sharing lagi kalau ada kesempatan lain ya guys. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.